Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Salsabila Amari from Mathematics Department, Hasanuddin University. Welcome to my video. So right now I'm going to presentate my proposal about the paper I'm working on in bilingual, in English first, then in Bahasa. The title is Existence and Uniqueness of Weak Solutions of Model for Pricing of Security Derivatives. In this presentation, there are 3 chapters. Chapter 1 is Introduction, Chapter 2 is Literature Review, and Chapter 3 is Research Methodology. We'll start from Chapter number 1, Introduction. First, we'll talk about the background of this paper. Nowadays, investigation is getting society's attention. The data showed that the number of people participate in any kind of investment is increasing from time to time. Of course, it is because it makes easy money. But most of them still didn't really consider the risk behind it. One of the kind of investigation is commodity futures trading. Well, this is the type of investigation that have high risk, high return. The mechanism of this is a little bit different than other classic investigation. Well, I'm going to talk about this more later. Since it has high risk, high return, we have to analyze the price of security derivatives in order to make much safer investment. To analyze this, we solve the mathematical model of pricing of security derivatives using weak solution. And to get the weak solution, we'll use Galerkin method, since it is parabolic partial differential equation. Based on the background that I have explained, then the problem we have is how to show the existence and uniqueness of weak solutions for pricing of security derivatives using Galerkin method. And in this paper, the pricing of security derivatives based on Asian options. And for those who didn't know options, there are 3 kinds of options that I'll talk about it later. The purpose of this paper is, of course, to show the existence and uniqueness of weak solutions for pricing of security derivatives using Galerkin method. Lastly, the writing system. The writing system on this paper will be Chapter 1, Introduction, contains background, formulation and limitation of the problem, purpose of the paper, and the writing system itself. Chapter 2, Literature Review, contains definitions, theorems using in this paper as references. Chapter 3 explains the research procedure and method. Chapter 4 the result of the research, and Chapter 5 some conclusions from the research. Now, Chapter 2 Literature Review. First is state of the art. The paper I'm using in most of my research is this paper from Bebudi and Yulonsu in 2009. This paper is focused on the solvability of initial boundary value problems for the generic parabolic PDE that arise in pricing of Asian options. The generalized solvability for such models with degeneracy at the boundaries is proved by employing solutions obtained from finite difference numerical schemes. Next is commodity futures trading, or CFT. The definition: CFT is everything related to the sale and purchase of commodities, in this case mostly gold, with margin withdrawals and with later settlement based on futures contract, Sharia derivative contracts, and or other derivative contracts. So, how does this work? If the price of the underlying commodity goes up, the buyer of the futures contract makes money. He gets the product at the lower agreed upon price and can now sell it at today's higher market price. If the price goes down, the futures seller makes money. He can buy the commodity at today's lower market price and sell it to the futures buyer at the higher agreed upon price. In CFT, there's security derivatives options.
Option itself is a contract that gives the contract holder the right, not the obligation, to buy or sell a certain commodity at a certain price and within a certain period of time. As I mentioned before, there are three kinds of options: America, Europe, and Asian options. For the Asian option itself, the price is determined by an average base price over a predetermined period of time. Next is partial differential equations, or PDE. PDE is a differential equation that contains more than one variables. The general forms of PDE second order is as you can see on the screen. If b to the power of 2 minus 4ac is equals to 0, then it is a parabolic PDE. Parabolic PDE is an equation that depends on time, and to solve it, it needs initial and boundary value. One of the simplest form of this equation is heat transfer, as you can see on the screen. Now, model for pricing of security derivatives. This model we obtained from Bebudi and Yulanzu paper in 2009. Next is weak solution. The definition. Weak solutions are solutions that do not solve the given PDE but fulfill the weak formulation of a PDE by expanding the solution domain. One method that is often used to obtain weak solutions is Galerkin method. Galerkin method is the method most often used to solve parabolic partial differential equations. This method is used to reduce the order of a partial differential equation, so that is easier to solve. Now let's move on to chapter 3, research methodology. First is research procedure. This research will be done in these following steps. First, collect and study any references about this topic of research from paper, journal, books, and others. Second is study the problem of this paper. And third is elaborate the result of the study in the form of paper. Next is research method. This research is a descriptive research using quantitative method, where in this research we'll try to explain the existence and uniqueness of a solution for pricing of security derivatives. Last is time and place of research. This research is conducted online and offline, mostly online, where we access the references from Hasanuddin University since November 23rd, 2020. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Jadi judul dari proposal ini adalah keberadaan dan ketunggalan solusi lemah model matematika harga opsi komoditi berjangka. Pada presentasi kali ini akan dijelaskan 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama itu bab 1, latar belakang. Investasi merupakan salah satu jenis transaksi yang mulai menarik banyak minat masyarakat. Hal ini dikarenakan banyaknya tawaran investasi yang mengiming-imingi keuntungan yang besar walau modal yang diberikan kecil. Namun, sayangnya hanya sedikit masyarakat yang menyadari resiko yang mengintai dari investasi tersebut. Salah satu alternatif investasi yang memiliki potensi menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat adalah investasi di perdagangan berjangka komoditi. Investasi di perdagangan berjangka komoditi dikenal sebagai bentuk investasi yang memiliki risiko tinggi sekaligus berpotensi memberikan keuntungan yang amat tinggi dalam waktu relatif singkat atau high risk, high return. Untuk itu, diperlukan suatu analisis pada harga opsi komoditi berjangka yang dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan aturan yang berlaku agar investasi memberikan hasil yang baik. Analisis tersebut dapat dilakukan secara matematis, yakni dengan menggunakan pemodelan matematika dalam bentuk persamaan diferensial parsial atau PDP. Pemodelan harga komoditi berjangka di Asia juga dapat diselesaikan dengan pendekatan analisis fungsional. Hal ini dikarenakan bentuk pemodelannya berupa persamaan diferensial parsial parabolik.
Salah satu metode yang sering digunakan dalam menentukan solusi lemah dari PDP parabolik tersebut dengan metode Galerkin. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin melakukan penelitian mengenai keberadaan dan ketunggalan solusi lemah pada harga komoditi berjangka menggunakan pendekatan analisis fungsional melalui metode Galerkin. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana menunjukkan keberadaan dan ketunggalan solusi lemah dari harga opsi komoditi berjangka dengan metode Galerkin. Masalah yang telah rumuskan pada rumusan masalah akan dibahas hanya terhadap pada harga opsi Asia dengan pemodelan matematika persamaan diferensial parsial parabolik. Nah, tujuan penelitiannya ini untuk menunjukkan keberadaan dan ketunggalan solusi lemah dari harga opsi komoditi berjangka dengan metode Galerkin. Nah, selanjutnya yaitu sistematika penulisan dalam tugas proposal ini ya disusun sebagai berikut. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, yaitu berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka berisi definisi-definisi dan teorema-teorema yang telah ditemukan pada penelitian-penelitian sebelumnya untuk digunakan dalam penelitian kali ini. Selanjutnya itu bab 3 metodologi penelitian, yaitu menjelaskan prosedur penulisan, metode yang akan digunakan, waktu dan tempat penelitian. Bab 4 pembahasan, yaitu berisi definisi-definisi yang akan ditentukan dan teorema-teorema yang ingin ditemukan saat penelitian dengan pembahasan. Dan bab 5 yaitu berisikan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan. Nah, kita masuk di bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama itu state of the art. Jadi, pada penelitian kali ini menggunakan paper dari Behboudi dan Yulanzou. Jadi Behboudi dan Yulanzou pada tahun 2009 telah melakukan penelitian yang berfokus pada penyelesaian dari masalah nilai awal dan nilai batas untuk persamaan diferensial parsial parabolik yang muncul pada harga opsi komoditi berjangka di Asia. Harga opsi komoditi berjangka di Asia dimodelkan dalam persamaan diferensial parsial parabolik pada domain tak terhingga. Persamaan tersebut kemudian diselesaikan oleh Behboudi dan Yulanzou pada tulisannya menggunakan solusi lemah dengan menggunakan metode beda hingga yang merupakan salah satu metode numerik. Selain itu, penelitian tersebut juga menginvestigasi beberapa sifat dari solusi lemah yang diperoleh. Nah, selanjutnya yaitu perdagangan berjangka komoditi, definisinya. Jadi, perdagangan berjangka komoditi atau disingkat PBK adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi, dalam hal ini biasanya emas, dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Salah satu jenis PBK adalah opsi komoditi berjangka. Jadi opsi sendiri adalah kontrak yang memberikan hak, ya bukan kewajiban, kepada pemegang kontrak untuk membeli atau menjual suatu komoditi tertentu dengan harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jadi opsi sendiri itu ada 3, yaitu opsi Eropa, opsi Amerika, dan opsi Asia. Untuk opsi Asia, bayarannya ditentukan oleh harga dasar rata-rata selama beberapa periode waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu persamaan diferensial parsial. Jadi, persamaan diferensial parsial orde 2 itu memiliki bentuk seperti yang telah dilihat di layar. Nah, jika B kuadrat kurang 4 AC sama dengan 0, maka PDP tersebut tergolong PDP parabolik. Nah, contohnya yang paling sederhana yaitu persamaan perambatan panas, seperti yang terlihat di layar. Nah, selanjutnya model harga opsi komoditi berjangka. Nah, modelnya diperoleh seperti ini, diambil dari paper yang telah diselesaikan oleh Behboudi dan Yulanzou. Nah, selanjutnya solusi lemah, definisi. Jadi solusi lemah merupakan solusi yang tidak memenuhi PDP yang diberikan, tetapi memenuhi formulasi lemah dari suatu PDP dengan memperluas domain solusi. Salah satu metode yang sering digunakan untuk memperoleh solusi lemah adalah metode Galerkin. Metode Galerkin merupakan metode yang paling sering digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial parabolik.
Metode ini digunakan untuk mereduksi orde dari suatu persamaan diferensial parsial sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama yaitu prosedur penelitian. Penulisan penelitian ini akan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengumpulkan dan mengkaji berbagai referensi terkait dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Referensi yang dimaksud berupa paper, jurnal, skripsi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mengkaji rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Dan yang ketiga itu menjabarkan hasil kajian dalam bentuk tulisan skripsi. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Jadi jenis penelitian yang akan dilaksanakan merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif, di mana dalam penelitian ini akan mencoba menjelaskan bagaimana menunjukkan keberadaan dan ketunggalan solusi lemah harga komoditi berjangka dengan mengumpulkan referensi terkait topik yang akan diangkat pada penelitian kali ini. Yang terakhir yaitu tempat dan waktu penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan secara daring maupun luring, di mana penulis mengakses referensi terkait melalui internet dan perpustakaan Universitas Hasanuddin. Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 23 November 2020 dan masih dalam proses penelitian.